Ini setelah seal kompresornya saya ganti, seal polosnya ini saya pasang, karena keluhan saya itu ini ya, di bawah kompresor tuh bocor, olinya merembes sehingga freonnya habis. Nah, ini sudah saya ganti sealnya maupun orangnya, dan nanti juga akan saya lakukan pengisian. Ini ada 3 baut ya untuk pemasangannya, 1 baut di atas dan 2 baut di bawah. Yang baut yang belakang itu bentuknya mur baut, tapi kalau yang depan, yang bawah dan depan atas itu bautnya saja, karena di kompresor sudah ada ulirnya. Ini harus dipaskan lubangnya dan agak susah memang ini. Ya, pasang baut yang belakang dulu, yang bawah. Lalu bagian yang atas. Nah, kemudian sebelum dikencangkan kita pasang fan beltnya dulu. Ini panjang fan beltnya pas banget, jadi agak susah masangnya. Di bautnya yang nempel di mesin satu saja supaya bisa main itunya, asnya, karena panjangnya itu mepet banget, pas banget. Kalau fan beltnya agak renggang lebih enak sebenarnya, tapi nanti settingannya juga agak jauh nanti. Dan kita pasang baut yang bawah. Dan kita pasang lagi baut yang atas. Kita tarik kompresornya supaya kencang, kekencangan beltnya, tegangan belt. Sambil kita tarik, sambil kita kencangkan baut penyetelnya. Yang atas dulu. Sudah kencang, kita lanjutkan yang bawah belakang. Ini nggak perlu kencang-kencang ya, yang penting cukup aja dia tidak berputar itu murnya, karena ini kalau terlalu kencang nanti kalau suatu saat bongkar susah nanti. Jadi yang depan kita pasang bautnya dan kita kencangkan juga. Lalu kita pasang selang-selangnya, selang yang tekanan rendah dan tekanan tinggi. Kalau kita pakai mobil di daerah perkotaan yang sering macet itu, kalau tidak ada AC rasanya langsung sengsara ya, mendingan pakai sepeda motor ya. Di AC itu wajib ada di perkotaan yang padat, yang macet. Tapi kalau di kota-kota yang jarang macet, tidak pakai AC lebih enak ya, karena tarikannya menjadi enteng mesinnya dan juga hemat BBM. Apalagi sekarang Pertalite lagi naik. Kita kasih oli dulu
oli kompresor, kemudian ulir-ulirnya itu kita kasih stempet supaya tidak karatan, dan juga nanti kalau kita melepas gampang. Kita kencangkan secukupnya, yang penting kencang aja, jangan terlalu kencang tapi karena kalau sealnya itu masih bagus, yang penting kencang aja, nanti tidak bocor. Kecuali kalau orangnya sudah rusak, ya itu meskipun kita kencangkan ya nanti bisa bocor. Kemudian saya lakukan vakum untuk ngecek apakah ada kebocoran, untuk menghilangkan udara di dalam juga. Kita buka kerannya supaya sistem AC-nya kita vakumkan. Ini yang mendekati -1 ya. Kita hilangkan udara yang ada di dalam karena kan bercampur dengan uap air ya, tidak bagus untuk sistem pendingin kita. Untuk lakukan seperti ini kira beberapa menit ya, kurang lebih 5 menit lah. Nah ini suaranya ya, kalau sudah vakumnya udah tinggi itu seperti ini, lebih halus suaranya. Nah ini setelah beberapa menit kan suaranya pompanya lebih halus, berarti itu emang sudah vakum ya. Kita kencangkan, kita tutup maksudnya. Lalu kita matikan pompanya, pompa vakumnya. Nah ini terlihat vakumnya tidak berubah, masih tetap vakum. Nah ini kita tinggal beberapa menit, kalau dia tetap vakum tidak ke 0, nah ini masih vakum ya, setelah kurang lebih 5 menit tidak kembali ke 0, berarti tidak ada kebocoran. Nah langkah selanjutnya kita bisa lakukan pengisian freon. Nah ini freonnya sudah saya pasang. Masih vakum posisi, kita buang dulu saluran yang ke freonnya supaya udara yang di dalam itu keluar. Kita kocak-kocak freonnya supaya nanti bisa keluar banyak freonnya. Kita buka sedikit demi sedikit sampai tekanannya itu lebih dari 2 bar, supaya switch tekanannya itu on. Sensor tekanannya on, ada suaranya klik nanti. Nah ada suara klik berarti sudah on switchnya. Kita bisa nyalakan AC. Kopling magnetnya berarti bisa kita on kan. Kalau masih kosong kan switchnya masih off, sehingga meskipun kita hidupkan AC, kopling magnetnya tidak nyala atau tidak terhubung. Oke, nyalakan mesin dulu, kita panaskan mesin. Sudah panas, putarannya sudah stabil. Ini kita bisa nyalakan AC-nya. Ini belum nyala ya AC-nya, kompresornya belum sambung. Nah ini sudah on, jadi kompresor sudah berputar. Ini tekanannya berkurang dari tadi kan, karena kesedot ya untuk kompresor. Nah, sekarang kita tambah, kita buka sedikit-sedikit, buka tutup sampai tekanannya itu kurang lebih 3 bar atau sampai hembusan AC-nya bunyi. Kita
sampai dingin atau tekan kira-kira 3 bar, karena kan putarannya putaran idle. Nah, ini saya matikan karena tekanan freon sudah tidak masuk ke kompresor atau ke sistem, jadi sudah habis ya freonnya. Saya ganti dulu dengan kaleng baru. Ini sudah saya ganti kaleng baru. Nah, kita lakukan pengisian lagi sampai target kita terpenuhi, yaitu sampai hembusan AC dingin atau tekanannya kira-kira 3 bar pada putaran idle. Ini sudah saya matikan. Nah, tekanannya 7 bar ya, ini ya. Tekan pada saat kondisi mati 7 bar. Nah, ini kalau saya diamkan 1 jaman juga masih 7 bar, berarti terbukti tidak ada kebocoran pada kompresor maupun sistem yang lain. Nah, kalau sudah, kita cabut selang-selangnya. Oke teman-teman, demikian proses pemasangan kompresor, dan ini ya lumayan dingin ya hasilnya. Ya cukup untuk membuat hawa di dalam kabin mesin itu nyaman. Oke demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.